Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi. Masih bersama KJD TV Lor, channel nostalgia tontonan zaman dulu yang dikemas menjadi alur cerita film. Melanjutkan episode kemarin Lor, Lesmana dengan ditemani Lasmini kembali melanjutkan aksinya mengejar bekas para anggota kelelawar hitam yang bersembunyi di rumah Temenggung Hadiraksa. Namun di sini mereka gagal membunuh target mereka, bahkan mereka hampir tertangkap. Beruntungnya Paman Aragani kebetulan datang dan langsung menolong mereka. Oke Lor, seperti biasa, sebelumnya siapkan kopi sambil udut, mari kita lanjut. Di awal film diceritakan Paman Aragani dan Brahma telah datang ke markas para pejuang Madangkara di rumah Kalamenda. Dan di tempat itu telah ada beberapa para pejuang yang lain yang telah berkumpul. Dan di situ juga ada Lesmana, putra Panji Aragani yang memang sedang mencari Paman Aragani. Namun di sini Paman Aragani belum menyadari bahwa dia adalah Lesmana anaknya. Setelah cukup lama mereka berkumpul, Lesmana pun pamit pergi untuk kembali ke rumahnya di tempat Nini Goreng. Namun sebelum pergi, Lesmana menyampaikan sepucuk surat dari Nini Goreng untuk Paman Aragani. Isi surat itu adalah mengundang Panji Aragani untuk datang ke tempat Nini Goreng. Maaf Paman, ada surat dari Nini untuk Paman. Oh iya, besok kami berangkat ke sana. Terima kasih Paman. Ya. Saya mohon diri. Kalung ini jangan kau pakai. Sementara itu di tempat lain diperlihatkan Arya Wisnawa tengah bersama dengan anaknya yang bernama Kamasuta. Kamasuta tengah bersiap diri untuk pergi ke Madangkara guna ikut bergabung dengan para pejuang Madangkara yang lain. Siapa yang harus saya jumpai di Madangkara, Ayah? Senopati Panji Aragani. Tapi kau akan mendapat kesulitan menemuinya. Kau bisa temui pelayan warung makan Karta di kota Madangkara. Namanya Wasrap. Baik, Ayah. Keesokan harinya, Panji Aragani telah sampai di kediaman Nini Goreng untuk memenuhi undangan dari Nini Goreng. Ada apa Nini? Ada seseorang yang ingin sekali bertemu denganmu, Aragani. Di tempat itu akhirnya keharuan terjadi setelah Paman Aragani dipertemukan dengan Ratnasih istrinya. Paman Aragani yang semula mengira bahwa istri dan anaknya telah tewas bersama dengan rombongan Sang Prabu Madangkara dulu, seakan tak percaya dengan keajaiban ini. Tidak mungkin. Kanda Senopati. Dinda. Kanda. Sembah kami Ayahanda. Tak hanya itu, Paman Aragani kini juga mengetahui bahwa Lesmana dan Lasmini adalah anaknya. Kau pasti Lesmana. Benar, Ayah. Sama sekali ayah tidak percaya. Ayah sendiri yang mengubur jasad kalian. Bagaimana keajaiban ini bisa terjadi? Ratnasih kemudian menceritakan yang sebenarnya terjadi saat hari pembantaian rombongan pengungsi Sang Prabu oleh orang-orang Kuntala dulu. Selamat pagi, Den Ayu. Selamat pagi. Kainmu basah, Sarmini? Pakai kainku dulu. Daripada kamu sakit, sekalian saya titip gelang ini. Sarmini saya lihat diseret-seret. Jangan sekarang. Saya masih dalam keadaan berkabung. Sementara itu di Madangkara, Senopati Kebawamundarang tengah bersama dengan Temenggung Hadiraksa. Senopati mengatakan bahwa pemberontakan yang dipimpin Panji Aragani harus segera ditemukan. Akan pengacau yang dipimpin Aragani harus segera ditumpas. Dan aku tidak mau melihat kamu loyo seperti itu. Siaga Kanda Senopati.
Beberapa hari berlalu, ditampilkan Kamasuta, putra Arya Wisnawa telah sampai di Madangkara. Dan malam harinya dia pergi menemui Wasram, salah satu anggota pejuang Madangkara. Kamasuta kemudian menginap di tempat itu. Sebelum kemudian dia melanjutkan perjalanan mencari Senopati Aragani. Mari masuk. Sebetulnya saya mencari Senopati Aragani. Anak siapa kamu? Arya Wisnawa. Kamu tidur di sini saja. Sekarang saya belum tahu pasti tempat tinggalnya. Terima kasih. Brahma itu gagah ya. Serasi sekali kalau dia dijodohkan dengan Lasmini. Suatu hari di tempat Nini Goreng, Panji Aragani tengah mengobrol dengan istrinya dan juga Nini Goreng. Melihat kedekatan Brahma dan Lasmini, istri Aragani berkeinginan untuk menjodohkan mereka. Namun di sini sebagai orang tua yang bijak, Panji Aragani tidak mau memikirkan rencana itu. Karena menurutnya kalau Brahma dan Lasmini memang berjodoh, mereka akan saling suka dengan sendirinya tanpa perlu dijodoh-jodohkan. Saya kira Brahma pasti mau. Biarkan mereka akrab sendiri. Kalau mereka memang saling mencintai, kita tinggal merestui. Bagaimana kalau Tuan Putri menyiapkan bumbu saja? Iya, kamu ini dari tadi mengganggu saja. Saya numpang tanya, kalau daerah perkuburan di mana, Pak? Oh, sebelah sana. Ikuti saja jalan yang lurus ini. Sementara itu di tempat lain diperlihatkan Dewi Anggun yang tengah mencari kuburan ayah kandungnya, yaitu Dharma Soekarta. Setelah mengetahui siapa dia sebenarnya, Anggun memang telah memutuskan untuk berpihak kepada Madangkara. Bapak, saya ingin ikut berjuang untuk negeri dan bangsa saya. Tunjukkanlah jalan saya, Bapak. Kau yakin Paman Aragani dan Brahma ada di sana? Di tengah jalan dia sempat bertemu dan mendengarkan pembicaraan antara kemasukan seseorang tentang keberadaan Brahma. Sementara kita di Padepokan Lesmana saja. Adiknya cantik dan genit. Allah, paling-paling adiknya Lesmana sudah kecantol dengan Brahma. Belum apa-apa sudah cemburu. Anggun kemudian berniat bertemu dengan Brahma. Namun ketika telah bertemu, tanpa sengaja dia memergoki Brahma tengah bersama dengan Lasmini. Sontak saja Anggun menjadi sakit hati dan kemudian langsung pergi begitu saja. Saya takut kehilangan kamu, Kakang Brahma. Anggun. Kamu yakin bahwa tempat yang kamu lihat itu markasnya pemberontak? Tentu, Raden. Sin kemudian berpindah di kediaman Raden Angkawijaya yang tengah mendapat laporan tentang keberadaan Brahma di tempat Nini Goreng. Mendengar laporan itu, Raden Angkawijaya berniat menggerebek tempat Nini Goreng dengan mengerahkan pasukan sebanyak-banyaknya. Namun Durgalapati yang sombong itu menolaknya. Dia merasa bahwa dirinya dan Permadi muridnya saja sudah cukup untuk mengalahkan Brahma dan yang lainnya. Bawa prajurit sebanyak-banyaknya. Aku tidak mau penggerbekan ini akan menjadi sia-sia. Saya tidak perlu prajurit. Kita harus lebih dulu punya kekuatan. Keesokan harinya diperlihatkan Kamasuta telah sampai di tempat Nini Goreng dan telah bertemu dengan Paman Aragani. Awas! Tiba-tiba muncullah Durgalapati dan juga muridnya Permadi dan langsung menyerang mereka. Maka terjadilah pertarungan cukup sengit antar mereka. Namun seperti yang telah kita duga, Durgalapati dan muridnya itu pun kalah dan kemudian pergi begitu saja. Sudahlah, Guru. Aku kan belum kalah, cuma belum menang. Orang seperti Durgalapati tidak akan pernah jerah.
Mereka akan melapor pada Senopati Kebo Mundarang. Padepokan ini sudah tidak aman untuk persembunyian. Atas kejadian itu membuat Paman Aragani berpikir bahwa tempat itu sudah tidak aman lagi untuk dijadikan tempat persembunyian. Yang kita perlukan adalah merebut kembali negeri kita. Untuk itu kita perlu kekuatan besar. Sebaiknya kita berkumpul di rumah Kalamenda secepatnya di Bojong Setu. Kau harus mengambil harta itu di rumah Hadiraksa. Sementara aku menemani orang-orang ke Bojong Setu. Saya selalu siap, Paman. Sin kemudian berpindah di kediaman Hadiraksa. Anggun yang telah beberapa hari ini meninggalkan rumah akhirnya kembali untuk menjenguk ayahnya itu. Terlihat di sana Tumenggung Hadiraksa sudah tak sesegar dulu karena terus-terusan memikirkan nasib keluarganya yang berantakan. Kau tetap anakku. Di sini terlihat Tumenggung Hadiraksa sudah menyadari kesalahannya selama ini, dan dia pun memutuskan untuk kembali ke Kuntala dan melepaskan tugasnya di Madangkara. Ayah sudah minta izin pada Pangeran Damar Kencana untuk pulang ke Kuntala. Bagaimana dengan kekasihmu? Saat ini, yang kurindukan hanya ayah. Tiba-tiba muncullah Raden Angkawijaya yang masih saja tidak terima atas kegagalan pertunangannya dengan Anggun. Dari dulu aku sudah menduga. Melihat Anggun yang telah kembali, dia pun melampiaskan sakit hatinya dengan menghina Anggun habis-habisan. Sampai akhirnya, karena sudah tidak tahan mendengar ocehan Raden Angkawijaya, Tumenggung Hadiraksa pun tak terima atas penghinaan Raden Angkawijaya kepada putrinya, hingga membuatnya marah besar kepada Raden Angkawijaya. Kau berani kembali ke Madangkara, dasar perempuan murahan. Kup, Raden. Kau telah menghina putriku. Kau pun telah menghina diriku. Paman tidak terima? Tumenggung Hadiraksa sudah tidak peduli akan status Raden Angkawijaya yang sebagai putra seorang senopati. Tidak tahu tata krama. Wah, kelakuanmu lebih pantas sebagai bakul pasar. Kamu belum melihat dunia, aku sudah menjadi prajurit Kuntala. Camkan itu. Keluar! Tumenggung Hadiraksa sudah pindah ke Kuntala. Jadi kalau mau menyusup ke sana, lebih baik malam ini. Beberapa hari berlalu, Brahma yang sedang ditugaskan oleh Paman Aragani untuk kembali mengambil harta di rumah Tumenggung Hadiraksa mendapat kabar dari Wasram bahwa rumah Tumenggung Hadiraksa sekarang telah kosong. Karena Tumenggung Hadiraksa sudah pulang ke Kuntala. Dan itu kesempatan yang baik untuk Brahma menjalankan tugasnya. Bagaimana penjagaannya, Paman? Tidak terlalu ketat. Terima kasih, Paman Wasram. Akhirnya Brahma berhasil menemukan harta yang dicarinya. Namun tiba-tiba seret dia naik. Oke lor, sampai di sini episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Oke, terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi.